Perkenalkan, nama saya Salam, kelas B, NIM B20120083, Prodi Sosiologi. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah aktivitas-aktivitas perenungan filsafati dalam upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul sekitar hakikat ilmu, perkembangan ilmu, dan penerapan ilmu. Pengelolaan filsafat ilmu dapat dibagi menjadi filsafat ilmu umum, filsafat ilmu khusus. Dua aliran utama dalam filsafat ilmu adalah aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Contoh nyatanya dijelaskan oleh Lecky 1996 yang membuat beberapa poin pembahasan yang akan dieksplorasi dalam filsafat ilmu. Poin-poin pokok bahasan tersebut adalah: 1. Hakikat ilmu itu sendiri. 2. Tujuan dari ilmu. 3. Metode ilmu. 4. Bagian-bagian ilmu. 5. Jangkauan ilmu. 6. Hubungan ilmu dengan masalah kehidupan atau filosofi yang lain, seperti nilai etika, moral, dan kesejahteraan manusia. Untuk memperdalam pemahaman terhadap filsafat ilmu, pula kita harus benar-benar paham apa yang dimaksud dengan filsafat. Pengertian filsafat ilmu menurut para ahli Roberto H. Kraman: filsafat ilmu dalam suatu sisi adalah suatu tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah. Dewasa ini melalui perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat tertentu. Tapi filsafat ilmu juga jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktik ilmiah secara aktual. Menurut Tislos dan Cart 2008, Tislos dan Cart berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofi dan fundamental yang terdapat dalam ilmu. Menurut Rudner 1966, sementara itu Rudner berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah salah satu bagian dari epistemologi yang merupakan filsafat yang berfokus pada kajian tentang karakteristik pengetahuan ilmiah. Menurut Hanurawan 2012, filsafat ilmu merupakan salah satu cabang filsafat khususnya dalam epistemologi yang mempelajari hakikat pengetahuan ilmu. Menurut Michael F. Berry berpendapat bahwa filsafat ilmu merupakan penelaahan tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yaitu metode ilmiah. Menurut Peter Church mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah salah satu bagian filsafat yang mencoba berpura-pura dan melakukan pencarian terhadap ilmu. Menurut Lewis Whitbeck, Beck berpendapat bahwa filsafat ilmu membahas dan mengkalkulasi metode-metode pemikiran ilmiah serta upaya untuk mencoba menemukan ilmu dan pentingnya upaya ilmiah ilmu secara keseluruhan. Menurut Cornelius Benjamin, filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telah sistematis mengetahui ilmu khusus, metode, konsep, dan peranggapannya serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Manfaat filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh karena itu, fungsi filsafat ilmu kiranya tidak bisa dilepaskan dari fungsi filsafat secara keseluruhan, yakni sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan, menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum, dan
sebagainya. Filsafat ilmu bermanfaat untuk menjelaskan keberadaan manusia di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan alat untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Filsafat ilmu bermanfaat untuk mengembang diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal atau berpikir seperti ke akar-akarnya. Kita mengalami dan menyadari keberadaan kita. Filsafat ilmu memberikan kebiasaan dan kebijakan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hidup secara dangkal saja tidak mudah melihat persoalan-persoalan, apalagi melihat pemecahannya. Filsafat ilmu memberikan pandangan yang luas sehingga membendung egoisme dan egosentrisme dalam segala hal yang hanya melihat dan mementingkan kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Filsafat ilmu mengajak untuk berpikir secara radikal, holistik, dan sistematis hingga kita tidak hanya ikut-ikut saja mengikuti pada pandangan umum, percaya akan setiap semboyan dalam pendapat sendiri dengan cita-cita mencari kebenaran. Filsafat ilmu memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri atau terutama dalam etika maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan dan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, dan mendidik dan sebagainya. Filsafat ilmu bermanfaat sebagai pembebas filsafat bukan hanya sekedar mendobrak pintu penjara, tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos dan mite, melainkan juga merenggut manusia keluar dari penjara itu. Filsafat ilmu membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan dogma. Filsafat ilmu membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Filsafat ilmu memberikan landasan historis filosofi bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Filsafat ilmu memberikan nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin ilmu. Filsafat ilmu memberikan petunjuk dengan metode pemikiran refleksi dan penelitian penelaran, supaya manusia dapat merasakan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama dalam usaha mereka dalam pemenuhan kebutuhan untuk mencapai hidup yang sejahtera. Filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, rasional, agar dapat dipahami dengan pergunaan secara umum. Ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi dan filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu dengan ruangan lingkup seperti 1. Objek yang telah ilmu, bagaimana wujud dan hakikat dari objek tersebut, hubungan antara objek tadi dengan daya lengkap manusia yang membuat. 2. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbangnya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya. Apa yang harus diperhatikan agar mendengarkan pengetahuan yang benar, apa saja karakteristiknya, apa yang disebutkan itu adalah kriterianya. Cara, teknik, sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu atau landasan epistemologis. 3. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, bagaimana kaitannya antara cara penggunaan tersebut dengan keadilan moral. Bagaimana penutupan objek yang telah berdasarkan pilihan moral. Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral profesional
atau landasan psikologis.